selamat sore. Sudah cukup lama saya hanya menjadi pembaca pasif di forum ini, tidak pernah membayangkan akan tiba hari di mana saya perlu menceritakan kisah seperti ini. Tapi hidup memang seringkali tak terduga, dan selama beberapa bulan terakhir, saya memikul beban yang sangat berat ini. Sekarang, saya rasa sudah waktunya untuk melepaskannya. Perlu saya tegaskan, saya bukanlah tipe orang yang gegabah mengambil kesimpulan atau berasumsi yang terburuk. Istri saya sebut saja namanya Citra dan saya telah berpacaran selama 6 tahun dan menikah selama 4 tahun. Hubungan kami sangat kokoh, atau setidaknya, itulah yang saya yakini. Seperti pasangan lainnya, kami juga sesekali bertengkar karena hal-hal sepele, tetapi tidak pernah ada masalah yang membuat saya berpikir, wah, ini benar-benar gawat. Faktanya, hampir sepanjang hubungan kami adalah pasangan yang selalu membuat iri orang-orang di sekitar kami. Kami sering tertawa karena lelucon yang hanya kami berdua pahami, berdebat berjam-jam hanya untuk memutuskan film apa yang akan ditonton, semuanya terasa begitu alami dan pas. Dia sering merencanakan kencan dengan sangat teliti, dan saya sering memesankannya martabak manis kesukaannya melalui aplikasi ojek online setiap kali dia mengalami hari yang berat. Semuanya terasa sempurna, seolah kami telah menemukan kunci jawaban untuk teka-teki bernama cinta. Itulah sebabnya, apa yang terjadi selanjutnya terasa seperti hantaman batu bata besar di kepala saya. Awal perubahan. Sekitar 6 bulan yang lalu, keadaan mulai berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil yang mudah terlewatkan jika tidak diperhatikan. Dia mulai membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat ke dapur atau ke ruang cuci. Dulu, ponselnya bisa tergeletak berjam-jam di meja ruang tamu, dan dia tidak peduli siapapun yang memegangnya. Suatu hari, saya bertanya sambil bercanda, "Kamu lagi jadi agen rahasia, ya?" Dia tertawa dan menjawab, "Bukan. Email dari kantor lagi banyak banget." Saya pun memakluminya. Namun, beberapa hari kemudian, dia memasang kata sandi di ponselnya. Itu membuat saya terkejut karena sebelumnya dia tidak pernah menggunakannya. Ketika saya bertanya alasannya, dia memberikan jawaban yang tidak jelas tentang keamanan dan peretas. Saya tidak ingin terlihat berlebihan, jadi saya tidak bertanya lebih jauh. Tetapi firasat saya mulai merasa tidak enak, dan tidak berhenti di situ. Dia mulai menerima telepon di luar ruangan, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Caranya pun sangat kentara. Begitu ponselnya berdering, dia akan berkata, "Sebentar ya, aku angkat telepon ini dulu," lalu menghilang ke kamar tidur atau balkon. Setiap kali saya bertanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu sama, "Oh, cuma teman kantor." Lalu saya menemukan kebiasaan barunya, meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Saya bahkan tidak menyadarinya sampai suatu hari, ketika saya mengulurkan tangan untuk memberikan sesuatu padanya, dia buru-buru menarik ponselnya. Gerakannya sangat cepat, hanya sepersekian detik, tetapi kejadian itu terus membekas di benak saya. Jarak yang semakin terasa. Masalahnya bukan hanya soal ponsel. Dirinya sendiri mulai terasa jauh. Percakapan yang dulu mengalir lancar kini terasa dipaksakan. Setiap kali saya membahas rencana masa depan, seperti, ulang tahun pernikahan kita nanti mau kemana? Atau kita harus mulai menabung untuk beli mobil baru, nih, dia hanya akan mengangguk dan berkata, "Ya, nanti kita lihat saja," lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Semua kejanggalan ini mencapai puncaknya pada suatu hari Rabu yang biasa. Dia bilang akan pergi ke kafe dengan seorang teman setelah pulang kerja. Itu hal yang biasa, jadi saya tidak curiga. Kebetulan, saya ada urusan di dekat area itu dan berpikir akan menyenangkan jika saya muncul untuk memberinya kejutan. Tetapi ketika saya tiba, dia tidak sedang bersama temannya, dia berdiri di luar kafe, berbicara di telepon dengan nada yang terdengar sangat serius. Saya tetap di dalam mobil.
Saya tidak bermaksud menguping, tetapi saya bisa mendengar beberapa potong kalimatnya, seperti, semuanya hampir siap. Sebentar lagi aku akan memulai hidup baru. Seketika jantung saya serasa anjlok. Saya tidak tahu persis apa yang dia bicarakan, tetapi itu tidak terdengar seperti masalah pekerjaan atau konflik dengan teman. Terdengar jauh lebih besar, seperti sesuatu yang telah dia rencanakan sejak lama. Ketika dia pulang, saya berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan bertanya bagaimana acara ngopinya. Dia bercerita panjang lebar tentang temannya yang mengeluhkan pacarnya. Kebohongan yang begitu lancar membuat saya hanya bisa menatapnya dengan hampa sejenak. Beberapa hari kemudian, saat sedang melihat ponselnya di dapur, dia tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kita rapikan semua aset kita di satu tempat?" "Maksudmu?" tanya saya. Dia mengangkat bahu. "Ya, info rekening bank kita," kata Sandi, "dokumen-dokumen penting. Kayaknya lebih baik kalau semuanya dikumpulkan di satu tempat. Buat jaga-jaga kalau ada keadaan darurat." Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah topik yang belum pernah kami diskusikan, dan mengingat semua hal lain yang saya saksikan, waktunya terasa sangat aneh. "Keadaan darurat apa?" tanya saya, berusaha terdengar sesantai mungkin. Dia kembali mengangkat bahu. "Cuma antisipasi cerdas saja. Siapa tahu salah satu dari kita kenapa-kenapa, atau tiba-tiba harus membuat keputusan finansial besar." Secara teori, argumennya masuk akal. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu dari nada bicaranya. Terlalu rapi dan terpoles, seolah-olah dia telah menunggu waktu yang tepat untuk mengangkat topik ini. Saya mengangguk dan bergumam. Ide bagus juga, tetapi alarm di kepala saya berbunyi kencang. Kenapa sekarang? Kenapa dia tiba-tiba tertarik untuk mengurus aset yang selama ini selalu kami kelola masing-masing? Malam itu, saya terus memikirkan kata-katanya, mencoba memahami maknanya. Apakah ini hanya perilaku orang dewasa yang normal dan saya yang terlalu paranoid? Tapi kemudian saya teringat percakapan telepon itu, pembicaraan di kafe, dan betapa jauhnya dia akhir-akhir ini. Semua kepingan puzzle mulai menyatu, dan gambaran yang terbentuk adalah sesuatu yang sama sekali tidak saya sukai. Beberapa hari kemudian, dia mengangkat topik itu lagi. Saat saya sedang membuat roti lapis di dapur, dia berkata sambil menatap ponselnya, "Sudah kamu pikirkan soal merapikan data bank kita? Kamu tahu kan semua detail rekening kita ada di mana?" Saya meletakkan pisau dan menoleh padanya. "Jujur saja, ada apa sebenarnya?" Saya mencoba menjaga suara saya tetap ringan tetapi tegas. "Akhir-akhir ini kamu terus-terusan membahas soal aset. Apa ada sesuatu yang perlu kita bicarakan?" Dia akhirnya mengangkat kepala dari ponselnya, tampak terkejut dengan pertanyaan saya. Nggak ada apa-apa," jawabnya cepat. "Aku cuma pikir itu penting. Untuk keadaan darurat." "Keadaan darurat seperti apa?" Dia mengangkat bahu, wajahnya tanpa ekspresi. "Entahlah. Hal-hal yang biasa terjadi dalam hidup. Bukan apa-apa, kok. Aku janji. Aku cuma pikir ini sesuatu yang harus kita siapkan dari sekarang." Jawabannya terlalu samar. Saya mengangguk dan membiarkannya, tetapi caranya menghindari jawaban langsung membuat saya semakin curiga. Ini tidak lagi terasa seperti usulan biasa. Rasanya seperti dia menyembunyikan sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa itu. Jadi, keesokan harinya, saat dia pergi bekerja, saya memutuskan untuk memeriksa keuangan kami. Saya membuka rekening bersama kami secara online dan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Selama sebulan terakhir, ada beberapa kali transfer dana dalam jumlah kecil. Nominalnya tidak besar, tetapi tidak ada tujuan yang jelas. Tidak terdaftar sebagai pembayaran tagihan, belanja bulanan, atau pengeluaran wajar lainnya. Saya tidak mau langsung mengambil kesimpulan,
Tetapi sepertinya dia telah menarik uang dari rekening untuk suatu alasan. Saya berpikir untuk bertanya langsung padanya, tetapi sesuatu menahan saya. Jika saya salah, saya akan terlihat konyol. Dan jika saya benar, saya harus bertindak dengan hati-hati. Dengan perasaan kalut, saya menghubungi seseorang yang saya percaya, teman kuliah saya yang kebetulan seorang pengacara. Saya menceritakan semua yang saya temukan. Berusaha keras agar tidak terdengar seperti seorang penganut teori konspirasi. Setelah saya selesai menjelaskan, dia berkata, "Dengar, aku tidak bilang pasti ada sesuatu yang terjadi, tapi keinginanmu untuk bersiap-siap itu bukan hal yang gila. Kalau kamu khawatir tentang melindungi asetmu, sekaranglah waktunya, lebih baik sedia payung sebelum hujan." Dia menjelaskan langkah-langkah yang bisa saya ambil, prosedur sederhana untuk melindungi aset saya jika terjadi sesuatu. Jujur saja, mengambil tindakan drastis seperti itu bukanlah gaya saya. Rasanya seperti mempersiapkan diri untuk sesuatu yang mengerikan, padahal saya sendiri belum yakin apa yang salah. Tetapi semakin saya memikirkannya, semakin masuk akal. Jika dia benar-benar merencanakan sesuatu dan kecurigaan saya semakin kuat, maka saya harus melindungi diri saya sendiri. Itu bukan keputusan yang mudah, ini bukan hanya soal uang atau aset. Ini tentang kehidupan yang telah kami bangun bersama. Kilasan hari pernikahan kami, obrolan semalaman tentang impian kami, lelucon konyol yang hanya kami pahami semuanya berputar di kepala saya. Bagaimana kami bisa sampai di titik ini? Apakah ini akhir dari pernikahan kami? Pikiran untuk mengambil langkah ini terasa seperti mengakui kekalahan, seperti secara resmi menyerah pada kepercayaan yang pernah kami bagi. Malam itu, ketika dia sedang keluar, saya duduk di meja kerja dan membuka laptop saya. Tangan saya gemetar saat mulai menelusuri semuanya. Rekening bank, rekening investasi, dan bahkan sertifikat rumah. Setiap dokumen yang saya periksa terasa seperti sebuah pengkhianatan, tetapi suara gigih di kepala saya terus berkata, "Ini bukan tentang penghancuran, ini tentang bertahan hidup." Saya tidak berniat menyakitinya. Tapi saya tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa jika saya tidak bertindak sekarang, saya akan menyesalinya nanti. Saya membuat daftar semua aset dan cara memindahkannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat saya mengetik, dada saya terasa sesak seperti ditimpa batu. Selama bertahun-tahun saya telah mempercayainya sepenuhnya, dan sekarang saya harus membangun pertahanan melawan orang yang sama yang saya pikir akan selalu melindungi saya. Lalu saya menelepon ibu saya. Tanpa menjelaskan secara rinci, saya berkata saya butuh bantuannya. "Bu, sepertinya aku butuh bantuan ibu untuk menyimpan beberapa aset atas namaku untuk sementara waktu. Ini bukan hal buruk kok, hanya sesuatu yang harus aku lakukan untuk melindungi diriku, untuk jaga-jaga." Ibu terdiam sejenak, mungkin mencoba membaca di antara baris-baris kalimat saya. "Kamu tidak apa-apa, nak?" Suaranya penuh kekhawatiran. "Iya, Bu, saya berbohong. Ini hanya tindakan pencegahan. Ibu tidak perlu khawatir." Ibu tidak bertanya lebih jauh, meskipun saya bisa merasakan keraguan dalam suaranya saat menjawab, "Tentu saja, nak, apapun yang kamu butuhkan." Saya menutup telepon dengan perasaan campur aduk antara lega dan bersalah. Saya benci melibatkan ibu dalam kekacauan ini, tetapi mengetahui ada seseorang di pihak saya memberikan sedikit rasa aman di tengah situasi yang membingungkan. Ketika Citra pulang, saya sudah memulai prosesnya. Sebagian besar aset saya uang tunai, investasi, bahkan rumah telah saya pindahkan ke atas nama ibu saya. Saya hanya menyisakan cukup uang di rekening bersama agar terlihat normal, sementara sisanya sudah diamankan. Dia tidak curiga sama sekali. Dia masuk, mencium pipi saya, dan bertanya apakah saya ingin menonton film. Dari luar saya terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam, saya merasa seperti kapal karam.
Di satu sisi, saya merasa ужасно karena mengkhianati kepercayaannya. Di sisi lain, saya merasa lega karena akhirnya bisa mengendalikan situasi yang terasa di luar kendali saya. Selama 3 hari berikutnya, saya berusaha menjaga rutinitas seperti biasa. Saya tidak ingin dia menyadari perubahan apapun. Dia tampak puas, bahkan terlihat lebih ceria dari biasanya. Namun, itu tidak menenangkan saya, justru membuat kecurigaan saya semakin besar. Jika dia merencanakan sesuatu, dia sangat pandai menyembunyikannya. Tetapi yang paling menonjol adalah dia tidak lagi membahas masalah aset, tidak sekalipun sejak terakhir kali saya menanyakannya. Seolah-olah topik itu telah menguap dari ingatannya. Awalnya, saya berpikir mungkin saya yang bereaksi berlebihan, dan dia berhenti karena topik itu tidak penting. Tetapi semakin saya pikirkan, saya sadar dia sedang menghindarinya. Seolah-olah dia takut mengangkat topik itu lagi setelah saya menekannya. Beberapa kali saya memergokinya menatap saya, seolah sedang mengukur suasana hati saya, atau mempertimbangkan apakah akan mengatakan sesuatu. Setiap kali saya menyadarinya, dia akan cepat-cepat mengalihkan pandangannya kembali ke apapun yang sedang dilakukannya, ponselnya, TV, atau buku. Itu sangat halus, tetapi jelas ada. Seolah-olah dia menunggu saya untuk mengangkat topik itu lagi, dan dia sendiri tidak ingin memaksakannya. Keheningan itu hanya membuat saya semakin gelisah. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah pada sesuatu yang dia anggap penting, dan caranya tiba-tiba menghindarinya terasa disengaja. Jika dia sedang menguji air, dia memutuskan untuk tidak masuk. Jika dia sedang menunggu sesuatu, saya tidak akan memberinya sinyal itu. Apapun langkahnya selanjutnya, saya tahu saya harus selangkah lebih maju. Sesuatu akan datang, saya hanya tidak tahu kapan. Yang bisa saya lakukan hanyalah bersiap. Malam itu, saya memastikan semuanya sudah beres. Saya memeriksa kembali dokumen-dokumen, memastikan setiap detail transfer aset ke nama ibu saya sudah benar. Rumah, tabungan, investasi semuanya sekarang terikat dalam sebuah wali amanat yang sah secara hukum atas namanya dan tidak dapat diganggu-gugat. Saya bahkan menelepon ibu untuk memastikan beliau memegang semua dokumen yang diperlukan. 2 minggu berlalu, dan semuanya tampak normal. Terlalu normal, jujur saja. Dia bersikap lebih manis, bahkan mulai sering bercerita tentang hal-hal yang tidak penting seperti pekerjaannya atau apa yang harus kami makan untuk makan malam. Ini membuat saya bingung, karena selama berbulan-bulan dia bersikap dingin dan menghindari percakapan apapun selain yang dangkal. Di satu sisi, saya mulai ragu, mungkin selama ini saya yang paranoid. Mungkin perilaku anehnya hanyalah karena stres atau sesuatu yang tidak saya pahami. Tapi kemudian, pada suatu Jumat malam, dia meminta saya duduk di sofa, mematikan televisi, dan berkata, "Kita perlu bicara." Seketika perut saya melilit. Saya sudah tahu apa yang akan dia katakan, kurasa sebaiknya kita bercerai. Suaranya begitu tenang, seolah-olah itu adalah dialog yang sudah dihafal. Tidak ada amarah atau emosi. Dingin, seperti seseorang yang memberitahu bahwa susu di kulkas sudah habis. Saya menatapnya, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dia menjelaskan alasannya, mengatakan dia butuh ruang, ingin menemukan jati dirinya, dan merasa kehilangan identitas dalam pernikahan. Klise-klise perpisahan yang khas dan tidak menjelaskan apapun. Tetapi kemudian, dia mengatakan sesuatu dengan nuansa yang berbeda. "Kamu tahu berapa banyak pengorbanan yang sudah aku lakukan untukmu selama beberapa tahun ini, dan sepertinya kamu tidak pernah menghargainya. Aku berhak mendapatkan yang lebih baik." Bagian terakhir itu yang paling menusuk. Bukan hanya dia ingin pergi, tetapi dia membingkainya seolah-olah saya berutang padanya, seolah-olah semuanya adalah kesalahan saya dan dia hanya menuntut apa yang menjadi haknya. Saat saya duduk di sana, mencoba mencerna kata-katanya, sebuah pertanyaan baru muncul, kenapa sekarang?
Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat semuanya masuk akal. Ada seorang teman yang membantuku melihat situasi ini dengan lebih jelas. Dia melanjutkan tanpa menatap saya. Teman, saya membiarkannya bicara, tetapi pikiran saya berpacu. Teman yang mana? Mengapa mereka begitu terlibat dalam pernikahan saya? Caranya berbicara tidak wajar. Seolah-olah seseorang telah membisikinya, meyakinkannya bahwa meninggalkan saya bukan sekadar pilihan, melainkan strategi yang harus dia jalankan. Dan semakin dia berbicara tentang bagaimana dia berhak mendapatkan lebih karena pengorbanannya, semakin skeptis saya. Pengorbanan? Pengorbanan apa? Dia bahagia bersama saya, atau setidaknya begitulah yang selalu dia katakan. Saya bekerja keras untuk memberinya kehidupan yang dia inginkan, dan itu bukan hanya soal uang. Ketika dia ingin pindah agar lebih dekat dengan kantornya, saya setuju, meskipun itu berarti perjalanan saya menjadi lebih lama. Ketika dia ingin mengikuti retret yoga mahal tahun lalu, saya melepaskan liburan yang saya harapkan agar anggaran kami cukup. Saya mendukungnya ketika dia berganti karier 2 kali, mengatakan tidak apa-apa mengambil risiko karena saya ingin dia bahagia. Saya percaya menjadi suami yang baik berarti memprioritaskannya kapanpun memungkinkan. Dan saya bukanlah pasangan yang lalai atau dingin. Saya selalu ada untuknya, mengingat hari ulang tahunnya dan hal-hal kecil yang pernah dia sebutkan sambil lalu. Ketika dia merasa terjebak dalam rutinitas, saya yang mengusulkan malam kencan. Saya mendengarkannya mengeluh tentang pekerjaan, teman, dan keluarganya. Saya tidak selalu melakukannya dengan benar, tetapi saya berusaha. Itulah mengapa kalimat aku berhak mendapatkan yang lebih baik terasa begitu menyakitkan. Saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia tidak marah karena apa yang saya lakukan atau tidak lakukan. Dia marah karena sesuatu dalam dirinya telah berubah. Mungkin karena teman yang terus dia sebutkan, atau karena hal lain. Tapi wanita yang duduk di hadapan saya bukanlah wanita yang saya nikahi, dan saya tidak akan membiarkannya menulis ulang narasi pernikahan kami agar sesuai dengan cerita barunya. Saya tidak menekannya saat itu. Sebaliknya, saya mengangguk dan mengatakan hal-hal yang tidak berkomitmen seperti, kalau itu yang kamu rasakan, kurasa kita perlu mencari tahu langkah selanjutnya. Dia tampak terkejut karena saya tidak berdebat atau memohonnya untuk tetap tinggal, tapi saya tidak peduli. Fokus saya sudah beralih. Saya harus mencari tahu siapa atau apa yang menyebabkan perubahan perilakunya yang begitu tiba-tiba dan terencana. Dia tidak bangun begitu saja suatu hari dan memutuskan ingin pergi. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan saya tidak akan membiarkannya mengejutkan saya lagi. Setelah percakapan itu, dia pindah ke sebuah apartemen, dan pada hari Senin, saya menerima surat gugatan cerai. Biar saya jelaskan, mereka tidak hanya ingin mengakhiri hubungan. Mereka berencana mengambil semuanya, setengah dari rumah, tabungan saya, aset-aset saya, dan mobil. Dia menginginkan semuanya. Selain itu, ada klausul tunjangan yang tidak masuk akal mengingat gajinya yang tinggi, seolah-olah dia berharap bisa mengambil semua yang telah saya hasilkan dari saya. Awalnya saya pikir dia hanya menyimpan dendam, tetapi melihat betapa spesifik dan agresifnya tuntutannya, saya yakin ada seseorang yang membimbingnya melalui proses ini, jadi saya mulai menggali. Saya tidak bisa bertanya langsung padanya dengan siapa dia bicara, jadi saya harus cerdas. Saya mulai dari media sosialnya. Dia tidak memblokir saya, dan meskipun dia jarang memposting, saya menelusuri foto-foto di mana dia di-tag dan kolom komentar untuk mencari orang baru. Saat itulah saya menemukan polanya. Seorang pria bernama Rian berulang kali menyukai dan mengomentari postingannya. Tidak ada yang cabul, tetapi cukup untuk membuat saya berhenti. Saya mengklik profilnya, yang ternyata publik. Sekilas, dia tampak seperti seorang profesional pemasaran berusia 30,
Tetapi saat saya terus menggulir, saya menemukan sesuatu yang aneh. Dia memposting foto dari kafe yang sama tempat saya melihatnya beberapa minggu sebelumnya pada hari yang sama ketika saya mendengarnya membahas memulai hidup baru. Saat saya terus menggulir, perut saya terasa mual. Ada tanda-tanda yang lebih halus, komentar kamu pasti bisa. Di salah satu fotonya, dan sebuah swafoto yang dia ambil di tempat yang sepertinya adalah apartemen barunya. Tidak ada yang menjadi bukti pasti, tetapi cukup untuk memperkuat kecurigaan saya. Saya tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan informasi ini, tetapi saya tahu saya tidak bisa hanya duduk dan menunggu solusi datang dengan sendirinya. Kata-katanya tentang teman yang membantunya terus terngiang, dan saya ingin tahu siapa orang itu. Saya memutuskan untuk menghubungi salah satu kenalan kami bersama, Sari. Dia dan istri saya sudah berteman selama bertahun-tahun, jadi saya pikir dia mungkin tahu apa yang terjadi. Awalnya saya membuka percakapan dengan santai, bertanya apakah dia baru-baru ini berbicara dengan istri saya atau apakah ada yang aneh. Sari bereaksi cepat, mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang teman atau nasihat apapun. Ketika saya mengajukan beberapa pertanyaan lebih lanjut, dia menjadi defensif dan mengakhiri percakapan, mengatakan dia tidak bisa membantu. Seluruh interaksi terasa terburu-buru, seolah-olah dia mencoba menghindari keterlibatan. Tidak menyerah, saya menelepon teman lain, Dewi. Saya mengikuti pola yang sama, mengatakan saya hanya mencoba memahami situasi. Awalnya dia ragu-ragu, menjawab pertanyaan saya dengan samar. Ketika saya menekannya lebih jauh, dia dengan cepat menutup telepon, membuat saya semakin skeptis. Saya duduk dengan frustrasi, memikirkan langkah selanjutnya. Lalu, secara mengejutkan, Dewi menelepon kembali. Dia bilang saya harus berjanji apa yang dia katakan tidak akan kembali padanya. Saya meyakinkannya, dan setelah jeda yang panjang, dia menceritakan apa yang dia ketahui. Rupanya, istri saya telah menghabiskan banyak waktu dengan seorang pria bernama Rian, yang dia temui di tempat kerja. Dewi mengaku tidak tahu banyak, tetapi dari yang dia dengar, Rian sangat terlibat aktif dalam nasihat perceraian yang diterima istri saya. Mendengar nama itu seperti potongan puzzle yang jatuh ke tempatnya. Ini jelas lebih dari sekadar dia butuh ruang atau ingin menemukan jati dirinya. Ada orang lain yang mengarahkan keputusannya, dan saya sangat ingin tahu mengapa. Saya memutuskan untuk memastikannya sendiri. Pada hari Sabtu itu, saya berkendara ke gedung apartemennya, parkir satu blok jauhnya, dan menunggu untuk mengkonfirmasi apa yang sudah saya duga. Beberapa jam kemudian, dia dan Rian keluar dari gedung. Mereka tidak bergandengan tangan, tetapi cara mereka berjalan berdekatan, bersandar satu sama lain, sudah cukup jelas. Mereka masuk ke mobilnya dan pergi, sementara saya hanya duduk di sana, menatap tempat kosong yang mereka tinggalkan. Saya tidak mengikuti mereka, tidak perlu. Pada titik itu, jelas bahwa dia tidak hanya berhenti mencintai saya. Dia bersiap untuk pergi dengan orang lain, dan sekarang semuanya masuk akal, jarak yang tiba-tiba, masalah uang, dan tuntutan keras dalam gugatan cerai. Dia tidak hanya meninggalkan saya, dia mencoba meninggalkan saya tanpa apa-apa, dan dia melakukannya bersama seseorang. Malam itu saya pulang, pikiran saya dipenuhi dengan semua yang telah saya temukan. Saya merasa dikhianati, tetapi yang paling menyakitkan adalah betapa terencananya semua ini. Dia menggunakan perceraian ini sebagai batu loncatan menuju kehidupan yang akan dia bangun dengan Rian. Tapi dia tidak tahu apa yang telah saya rencanakan untuknya. Sidang mediasi pertama terasa tegang sejak kami masuk. Pengacaranya datang membawa binder tebal, seolah-olah dia sedang menuntut perusahaan Fortune 500. Dia mulai menjabarkan tuntutannya seolah-olah semuanya sangat masuk akal, setengah rumah, uang, aset-aset saya, mobil, dan bahkan omong kosong tentang tunjangan. Saya tetap diam, berpura-pura mendengarkan,
tetapi sebenarnya hanya menunggu pengacara saya memainkan kartunya. Akhirnya, ketika giliran kami tiba, dia menyerahkan setumpuk dokumen ke seberang meja dan berkata, "Sebelum kita melanjutkan, saya rasa penting bagi semua pihak untuk meninjau dokumen-dokumen ini." Pengacaranya mengambil berkas itu dan mulai membacanya. Sikap percaya dirinya dengan cepat memudar saat dia membalik halaman, keningnya semakin berkerut. "Apa ini?" tanyanya. Menatap pengacara saya. "Dokumen-dokumen ini membuktikan transfer semua aset utama ke sebuah wali amanat atas nama ibu klien saya," kata pengacara saya dengan tenang. "Transfer ini diselesaikan beberapa minggu sebelum gugatan cerai diajukan, dan wali amanat ini sepenuhnya sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan." Ruangan menjadi sunyi senyap. Pengacaranya menatapnya dengan ekspresi bingung dan frustrasi. "Kamu tidak memberitahuku tentang ini," katanya dengan kaku. Dia merebut dokumen dari tangannya dan membacanya. Wajahnya memerah. "Ini tidak mungkin benar," katanya sambil menatap tanda tangan dan tanggal yang disahkan notaris. Lalu dia menoleh ke arah saya, ekspresinya berubah dari tidak percaya menjadi marah. "Kamu merencanakan ini semua, kan?" gumamnya, menatap saya seolah saya telah melakukan kejahatan keji. "Kamu tahu aku akan menggugat cerai, jadi kamu melakukan ini untuk menghancurkanku." Saya tidak menjawab. Saya hanya duduk di sana dan membiarkannya menghubungkan titik-titik itu sendiri. Pengacaranya, yang tampak jelas gelisah, meminta penjelasan dari pengacara saya, yang dengan perlahan, hati-hati, dan dengan semua bukti yang diperlukan, membuktikan bahwa transfer itu tidak dapat diganggu-gugat. Tanggalnya cocok, menunjukkan saya telah memindahkan semuanya jauh sebelum dia mengajukan gugatan. Tanda tangannya telah disahkan secara resmi, dan wali amanat itu kokoh. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menentangnya. Dia sangat marah. "Kamu benar-benar tidak bisa dipercaya," katanya sambil mencondongkan tubuh ke depan dari kursinya. "Aku tidak percaya kamu melakukan ini padaku." Saya masih tidak mengatakan apa-apa. Apa yang bisa saya katakan? Ini bukan tentang saya melakukan sesuatu padanya. Ini tentang saya membela diri karena dia telah menjelaskan bahwa dia tidak akan pergi dengan damai. Pertemuan berakhir dengan pengacaranya mengatakan mereka perlu meninjau kembali strategi mereka, tetapi semua orang di ruangan itu tahu mereka tidak punya kartu lagi untuk dimainkan. Saat kami berjalan keluar dari gedung, dia mencegat saya di lorong, wajahnya campuran antara amarah dan putus asa. "Ini belum berakhir," tambahnya dengan suara rendah, "kamu akan menyesal." Saya hanya menatapnya dan berkata, "Aku sudah menyesal karena telah mempercayaimu." Itulah satu-satunya penyesalanku. Situasi memburuk lebih cepat dari yang saya duga. Setelah sidang mediasi, dia benar-benar hancur, dan itu terjadi hampir seketika. Dimulai dengan telepon. Panggilan tanpa henti. Awalnya, dia terdengar tenang, bahkan menyesal. Dia meninggalkan pesan suara yang mengatakan hal-hal seperti, "Kurasa kita benar-benar perlu bicara," atau "Aku tahu segalanya menjadi rumit, tapi bisakah kita menyelesaikannya?" Ketika saya tidak menjawab, nadanya berubah. Pada hari kedua, pesannya bergantian antara isak tangis dan teriakan. Dalam satu pesan suara, dia meratap bahwa dia telah membuat kesalahan dan tidak ingin kehilangan apa yang telah kami bangun bersama. Kemudian, dia akan melontarkan tuduhan sengit, menyebut saya pelit dan kejam, menyalahkan saya atas semua yang salah dalam hidupnya. Saya mengabaikan semuanya. Pengacara saya menyarankan agar saya tidak terlibat, dan jujur saja, saya tidak ingin lagi memainkan permainannya. Tapi dia belum selesai. Ketika telepon dan pesan tidak berhasil, dia mulai mengarang cerita. Teman-teman kami memberitahu saya bahwa dia berkeliling mengatakan bahwa semua ini adalah kebohongan, bahwa ini adalah bagian dari lelucon yang lebih besar sebuah prank. Maksud saya, siapa yang akan percaya itu?
Lubang dalam ceritanya dengan cepat terlihat. Teman-teman mulai bertanya, kalau itu lelucon, kenapa kamu mengajukan dokumen hukum yang nyata? Atau kenapa kamu menyewa pengacara dan membuat tuntutan spesifik seperti itu jika kamu tidak serius? Ketika orang lain tidak langsung percaya alasan prank itu, dia semakin gencar. Dia mengatakan itu bukan lelucon, melainkan ujian untuk melihat seberapa kuat hubungan kami. Dia mulai melukiskan dirinya sebagai korban, mengklaim bahwa reaksi saya telah menyakiti dan mengkhianatinya, bahwa saya telah bertindak terlalu jauh dan merusak kepercayaan dalam pernikahan kami. Awalnya, beberapa orang sepertinya mempercayai ceritanya. Saya mendapat beberapa email atau komentar aneh dari kenalan yang mengatakan hal-hal seperti, "Wah, aku tidak tahu dia sedang mengalami masa sulit seperti itu." Bahkan kakak laki-lakinya menyalahkan saya, mengatakan saya seharusnya tidak bertindak se-ekstrem itu dan seharusnya menyelesaikannya dengan bicara. Itu membuat saya jengkel, tetapi saya tahu kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Dan itu terungkap berkat seorang teman kami bersama. Sebut saja dia Agus. Agus dan saya tidak terlalu dekat, tetapi kami selalu memiliki hubungan yang baik. Beberapa minggu setelah sidang mediasi, dia tiba-tiba mengirimi saya pesan, mengatakan ada sesuatu yang perlu saya lihat. Ketika kami bertemu, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada saya serangkaian pesan teks antara Citra dan Rian. Awalnya saya bingung. "Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini?" tanya saya sambil membaca pesan-pesan itu. Agus mengungkapkan bahwa dia dan Rian memiliki seorang teman yang sama, dan teman itu mendengar percakapan mereka. Rupanya, teman ini menjadi khawatir dengan cara situasi ini berkembang, terutama ketika Rian mulai membual tentang bagaimana dia membantu Citra mengamankan masa depannya. Tidak butuh waktu lama bagi teman itu untuk menyadari bahwa mengamankan masa depannya sebenarnya berarti mencoba menguras habis harta saya. Merasa tidak enak karena diam saja, teman itu mengambil tangkapan layar dari pesan-pesan teks tersebut dan mengirimkannya kepada Agus, percaya bahwa Agus memiliki hubungan yang lebih baik dengan saya dan bisa memperingatkan saya. "Orang itu ternyata bermain di dua sisi," jawab Agus sambil menggelengkan kepala. "Dia menghasut Citra untuk mengambil semua milikmu, membuatnya percaya bahwa dia akan ada untuknya setelah semuanya selesai." Agus menyerahkan pesan-pesan itu kepada saya. "Aku pikir kamu perlu tahu. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini, kawan." Isi pesannya mengerikan. Citra tidak hanya mengeluh kepada Rian tentang perceraian, dia secara aktif merencanakan langkah selanjutnya bersamanya, dan Rian membimbingnya. Salah satu pesannya berbunyi, "Begitu aku mendapatkan uang penyelesaian, kita akan punya semua yang kita butuhkan, dia hanya perlu menyetujui syarat-syaratnya." Rian menjawab, "Jangan pernah mundur. Buat dia merasa bersalah, jika perlu. Dia berutang padamu. Begitu kamu dapat uangnya, kita akan mulai hidup baru." Saya menatap ponsel Agus, mencoba mencerna apa yang saya baca. Ini bukan kesalahpahaman atau reaksi emosional terhadap pernikahan yang gagal. Ini adalah manipulasi yang dingin dan disengaja. Saya berterima kasih kepada Agus dan dia pergi, tetapi pikiran saya berpacu. Sekarang semuanya masuk akal, isolasi mendadaknya, obsesinya pada keuangan kami, dan tuntutan keras dalam proses perceraian. Semuanya adalah bagian dari rencana yang dia susun di belakang saya bersama Rian. Pesan-pesan itu segera menyebar di antara teman-teman kami. Agus membagikannya dengan beberapa teman, dan kabar itu menyebar dengan cepat. Tiba-tiba, cerita Citra kehilangan kredibilitasnya. Orang-orang yang sebelumnya acuh tak acuh atau bahkan mendukungnya mulai menjauhinya, dan perubahannya hampir seketika. Orang-orang yang sebelumnya membelanya atau tetap netral tiba-tiba melihatnya apa adanya. Bahkan sekutu terdekatnya pun mulai menjaga jarak. Pada saat perceraian selesai, yang tersisa untuknya hanya